Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diguyur hujan selama 4 jam, kawasan Cibodas, Kota Tangerang terendam banjir. Ya, puluhan sepeda motor mogok setelah nekat menerobos genangan air. Banjir juga nggak, Pak? Puluhan sepeda motor mogok akibat nekat menerobos banjir dengan ketinggian 30 hingga 70 cm di Jalan Kalirangga, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi membuat wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya terendam air. Warga setempat mengaku kerap dilanda banjir ketika diguyur hujan. Warga berharap pemerintah memperbaiki saluran air dan menormalisasi Kali Sabi dan Cirarap. Ya, makin gede. Bang, untuk banjir dari mulai jam 4 sore sampai sekarang. Kalau di sini setiap hujan pasti banjir. Setiap kali hujan pasti banjir sini mah. Nggak pernah yang namanya nggak banjir. Keinginan abang nih buat pemerintah daerah sendiri apa? Untuk pemerintahannya saya sih punya keinginan ya agar diperbaikilah drainase atau kali dia agak diperluas untuk melakukan pelancaran di airnya biar lancar jalannya biar nggak banjir. Selain merendam jalan, luapan air Kali Sabi juga masuk ke permukiman warga. Warga berharap banjir segera surut agar mereka bisa beraktivitas normal kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Garut, Jawa Barat terendam banjir lebih dari 1 meter. Hujan deras yang tanpa henti membuat air sungai meluap hingga merendam permukiman warga. Menggunakan perahu karet, petugas gabungan mengevakuasi warga usai ratusan rumah terendam banjir di kawasan Cimacan, Sudika Indah, Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak. Salah seorang warga pingsan akibat kelelahan saat dievakuasi. Banjir akibat hujan deras sejak Sabtu dini hari sehingga membuat Sungai Cimanuk meluap. Himbauannya kepada masyarakat tetap waspada, ya, dan tapi pemerintah tetap bekerja untuk mengawasi dan memantau. Sekaligus nanti setelah surut, nanti tentu pemerintah akan melakukan upaya pembersihan dan juga pengerjaan yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski Pemkab Garut telah menyiapkan tempat pengungsian, namun sejumlah warga memilih tinggal sementara di sanak saudara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Ainus melaporkan. Pemirsa, mobil rombongan wisatawan mengalami korsleting mesin dan terbakar hebat di Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi di tengah jalan ini membuat kemacetan panjang. Sebuah mobil bernomor polisi AB1263EL yang ditumpangi rombongan wisatawan satu keluarga asal Yogyakarta terbakar di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Mobil tersebut hendak pulang setelah berwisata di Romo Jombor, Klaten. Namun tiba-tiba sesampai di traffic light Tonggalan Jalan Pemuda Klaten, tiba-tiba di bagian depan mobil atau bagian mesin mengeluarkan asap dan membuat panik para penumpang mobil. Beruntung para penumpang yang berjumlah sekitar 8 orang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar sebagian mobil tersebut. Menurut pengakuan korban, api muncul dari bagian depan mobil sebelah kiri. Selanjutnya korban mengevakuasi diri untuk penumpang dan driver kurang lebih 8 orang. Setelah wisata dari Romo Jombor akan pulang ke Kalasan Sleman. Diduga kebakaran tersebut akibat korsleting listrik di bagian mesin. Akibat kejadian tersebut, Jalan Pemuda Klaten sempat mengalami kemacetan beberapa saat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Truk engkel pengangkut ikan lele mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya kemacetan panjang hingga lebih dari 7 km tak terhindarkan. Sebuah kendaraan truk engkel membawa ikan lele mengalami kecelakaan tunggal terbalik di ruas jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 54300. Belum diketahui penyebab kecelakaan kendaraan.
Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah karena seluruh isi muatan ikan lele tersebut berserakan di tengah jalan tol. Polisi dan jasa marga yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan truk muatan lele dengan mendatangkan kendaraan derek besar. Arus lalu lintas mengalami macet parah hingga 7 km lebih saat petugas mengevakuasi kendaraan yang terbalik. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 54300 hingga kilometer 62. Kendaraan tidak bergerak karena badan jalur lalu lintas digunakan untuk mengevakuasi kendaraan truk yang terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk mengalami luka-luka. Dan kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah kembali memulangkan 6 WNI dari Iran yang tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Ya pemirsa, mereka merupakan rangkaian dari gelombang pertama sebanyak 97 yang sempat tertahan di Baku, Azerbaijan. Proses panjang menunggu selama 6 hari membuat mereka mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kira selama perang berlangsung itu aman-aman aja, tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi saya di Kota Qum. Di Kota Qum itu aman, sangat aman bahkan. Di Teheran pun yang menjadi pusat titik serangan masih dibilang aman karena rata-rata itu rudal berhasil ditahan di langit. Masih aman kok. Okay. Sampai sekarang pun aman. Ini yang tiba berapa orang tadi? Saat ini 6 orang. 6 orang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal korban serangan Israel. Pemakaman dilakukan kepada 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Pemerintah Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal untuk sekitar 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Prosesi pemakaman berlangsung di lapangan Eng Helab, lalu berlanjut menuju lapangan Azadi. Dua lokasi ini memiliki simbolisme nasional penting untuk Republik Islam Iran. Di antara tokoh yang tewas adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian Komandan Utama Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami, dan Kepala Pasukan Dirgantara IRGC yang dikenal sebagai arsitek program rudal Iran, Amir Ali Hajizadeh. Ketiganya merupakan tokoh sentral dalam struktur keamanan Iran dan sangat berpengaruh dalam pengembalian kekuatan militer Iran, termasuk dalam strategi pertahanan udara dan dukungan terhadap milisi proksi di Timur Tengah. Kematian 3 jenderal tersebut memicu gelombang duka nasional sekaligus seruan pembalasan dari pejabat dan kelompok garis keras Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menyebut para korban sebagai syuhada pembela tanah air dan Islam. Ya pemirsa, dalam prosesi pemakaman massal, Presiden Iran ikut hanyut dalam momen tersebut. Ia hadir tanpa pengawalan ketat layaknya seorang pemimpin negara. Dikutip dari Roya News English, Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat hadir membaur bersama massa dalam prosesi pemakaman. Prosesi hari ini berkabung nasional dimulai dari Lapangan Revolusi, melintasi kota Teheran sepanjang 11 km dan berakhir di Azadi Square. Perang 12 hari antara Iran dan Israel membuat Israel mengalami kerugian hingga 325 triliun rupiah.
Kerugian tersebut meliputi biaya alutsista yang digunakan hingga kerusakan bangunan dan infrastruktur. Israel diperkirakan mengalami kerugian total 20 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 325 triliun rupiah akibat perang 12 hari melawan Iran. Angka itu termasuk kerugian langsung sebesar 12 miliar dolar atau lebih dari 195 triliun rupiah. Media lokal Israel Yediot Aharonot menyebut pengeluaran Israel dalam perang sejauh ini sudah mencapai sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 6,5 miliar dolar. Sebanyak 2,9 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah dialokasikan untuk pengeluaran militer termasuk amunisi, operasi udara, dan logistik untuk unit cadangan. Selanjutnya 1,5 miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah dalam bentuk kompensasi untuk bisnis, pekerja, dan 15.000 penduduk yang mengungsi. 1,5 miliar dolar lainnya berupa kerusakan bangunan dan infrastruktur yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran. Meski sudah mengalami kerugian besar, militer Israel meminta tambahan dana sebesar 40 miliar shekel atau hampir 12 miliar dolar untuk persiapan perang berikutnya.